Selamat pagi Mbak Mas sekalian, kita ketemu lagi pada pagi hari ini ya, pada mata kuliah eh, Sistem Informasi Akuntansi masalah-masalah khusus. Dan pada hari ini kita masuk pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai data flow diagram. Eh, Teori dari mata kuliah ini sebenarnya sudah didapatkan di mata kuliah yang lalu ya. Itu ada di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau di mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Akuntansi. Tapi mungkin belum sedetail hari ini. Jadi kali ini kita akan lebih detail belajar apa yang dimaksud dengan DFD itu atau data flow diagram. Jadi DFD ini muncul pertama kali Mbak Mas itu pada tahun 1970-an, di awal 1970. Nah, DFD ini adalah suatu model yang dapat memungkinkan kita atau profesional sistem atau sistem analis untuk menggambarkan sebuah sistem. Jadi suatu model atau suatu tool yang dapat digunakan untuk memodelkan atau menggambarkan sebuah sistem. Sebuah sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional, yang dihubungkan satu dengan yang lain melalui alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Ini adalah definisi dari data flow diagram. Nah, kita langsung next saja, kita akan masuk pada komponen-komponen dari DFD ini apa aja. Jadi berbeda dengan tool untuk menggambarkan sebuah sistem seperti flowchart ya. Kalau data flow diagram ini dia relatif sedikit Mbak Mas simbolnya. Hanya ada 4 simbol saja, yaitu ada terminator ya, atau kita mengenal istilahnya adalah kesatuan luar atau external entity. Jadi terminator atau external entity atau kesatuan luar. Yang kedua adalah proses. Nah, kalau terminator itu digambarkan dengan sebuah kotak seperti ini, baik menurut si Jordan DeMarco atau menurut Ken Sherson, itu sama dia ya. Ini terminator. Yang kedua ini adalah proses. Nah, proses itu digambarkan dengan sebuah lingkaran ya. Digambarkan dengan sebuah lingkaran. Ini proses, jadi digambarkan dengan sebuah lingkaran. Nah, sementara kalau menurut DeMarco ini digambarkan dengan sebuah kotak, tapi di tengah ini ada satu garis. Jadi seperti di dua kotak ini ya. Lalu data store itu digambarkan dengan sebuah garis dua seperti ini, tapi untuk chain insertion itu dengan sebuah garis dua tetapi ada garis atasnya seperti ini. Lalu sebuah alur data. Jadi hanya ada 4 saja komponen dari flowchart ini. Komponen dari data flow diagram ini. Ada terminator, ada proses, ada data store, dan alur data atau aliran data. Nah, saudara boleh memilih menggunakan salah satu di antara kedua pendekatan ini, apakah menurut Jordan atau menurut Ben dan Sherson. Tapi nggak boleh dicampur Mbak Mas ya. Misalkan gini, saudara terminator menggunakan Jordan, tapi prosesnya menggunakan Chen and Sherson, data store-nya pakai Jordan, dan seterusnya. Jadi nggak boleh dicampur seperti itu, tapi sudah pilih salah satu, mau pakai pendekatan Jordan atau Marco. Pada dasarnya nggak ada masalah karena fungsinya sama. Nah, kita bahas yang pertama adalah terminator. Terminator atau external entity atau entitas luar ya. Nah, terminator ini Mbak Mas, ini adalah suatu entitas ya, dia bisa berupa orang, bisa berupa sekumpulan orang, bisa berupa bagian, bisa berupa unit, bisa berupa bagian dan seterusnya. Jadi itu terminator.
Contoh terminator itu apa? Contohnya misalkan kalau dalam sebuah sistem informasi akademik misalkan, itu terminatornya itu bisa mahasiswa, ya. Bisa juga dosen. Bisa juga katakanlah adalah mata kuliah. Lalu ada lagi misalkan adalah BOP, ya, kampus 3 misalkan. Jadi terminator itu apa? Terminator adalah kesatuan luar di mana dia terkait dengan sistem yang sedang kita analisa saat ini. Contoh misalkan, saya sedang mengembangkan sistem informasi akuntansi penjualan. Maka saya identifikasi terminatornya itu apa saja. Bagian-bagian apa yang itu terkait dengan sistem akuntansi penjualan ini. Oh, ternyata ada bagian penjualan, itu satu. Yang kedua, ada bagian kasir. Lalu ada bagian gudang. Lalu ada bagian akuntansi dan seterusnya. Itu contoh terminator. Sekarang coba kalau kita bicara tentang sistem perkuliahan. Terminator sistem perkuliahan itu meliputi apa saja? Oh, ternyata dalam sistem perkuliahan itu terminatornya adalah ada mahasiswa. Lalu ada sub piutang, ya, untuk cek apakah mahasiswa ini masih punya tagihan, apakah SPP yang belum dibayarkan, ataukah SPR, ataukah yang lainnya. Lalu ada lagi sub kelas misalkan. Kelas itu adalah terminator. Lalu ada lagi misalkan adalah mata kuliah. Itu adalah terminator. Jadi inilah bagian-bagian yang dia terkait dengan sistem. Artinya dia bisa memberikan data atau menerima data dari sistem tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tentang sistem perkuliahan, maka mahasiswa, sub sistem piutang, sub sistem manajemen kelas, sub mata kuliah, itu adalah bagian atau orang di mana mereka terkait dengan sistem perkuliahan seperti itu, Mbak Mas sekalian, ya. Nah, terminator ini ada dua jenisnya. Ada terminator sumber dan ada terminator tujuan, ya. Kalau terminator sumber itu terminator yang menjadi sumber, ya, atau input bagi sistem. Sebaliknya, kalau terminator tujuan, ini adalah terminator yang menjadi tujuan atau output atau keluaran dari sistem. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya. Jadi, ini adalah terminator sumber. Artinya apa? Terminator ini berfungsi sebagai sumber atau sebagai input atau memberikan dokumen, ya, atau bukti transaksi kepada sebuah proses atau kepada sebuah sistem. Sebaliknya, ya, ini adalah terminator tujuan. Artinya terminator ini menjadi output atau hasil dari pemrosesan oleh sistem, nanti diberikan kepada si terminator ini. Dan yang ketiga adalah terminator sebagai sumber dan tujuan. Jadi dia punya dua fungsi sekaligus. Di satu sisi dia memberikan data atau dokumen atau bukti transaksi kepada sistem. Di sisi lain dia menjadi tempat atau diberikannya output dari sistem kepada si terminator. Jadi tiga ada bagian terminator sumber, terminator tujuan, dan terminator sumber atau terminator tujuan. Seperti itu, Mbak Mas sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan silakan saudara WA saya ya. Nah, berikutnya adalah jadi sekali lagi terminator ini bisa berupa apa? Bisa berupa orang, sekelompok orang, ya. Organisasi, departemen dalam organisasi, perusahaan yang sama tetapi di luar sistem, dan seterusnya.
Terminator juga dapat berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Artinya, ini adalah bagian, ya, bisa berupa orang, bisa berupa bagian, bisa berupa organisasi, di mana dia berkomunikasi dengan sistem yang kita kembangkan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ini Terminator Mbak Mas sekalian. Nah, dalam kita menggambarkan sebuah Terminator, ini ada beberapa aturan ya. Di Terminator ini perlu diberi nama sesuai dengan dunia luar yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dibuat modelnya. Nah, contoh misalkan tadi saya ilustrasikan kita membuat sistem perkuliahan, maka Terminatornya adalah mahasiswa, kemudian subsistem piutang misalkan, lalu subsistem perkuliahan, lalu ada mata kuliah, kelas atau mata kuliah. Nah, itu adalah Terminator. Nah, kalau kita gambarkan nanti seperti ini ya, Mbak Mas ya. Jadi misalkan Terminator itu digambarkan dengan sebuah kotak ya. Ini entitas kita tarik. Jadi kalau saudara mau menggambarkan sebuah Terminator, maka saudara buka di visionya, kemudian cari di sini data flow diagram. Nah, ini entitas namanya entity atau Terminator atau entitas luar ya, external entity. Drag aja ke sini, double klik ya. Misalkan di sini saudara isikan, misalkan adalah mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian kita buat lagi yang kedua Mbak Mas sekalian. Misalkan di sini adalah mata kuliah. Nah, ini adalah Terminator. Yang berikutnya adalah subsistem piutang. Kita klik di sini saja, Ctrl D. Nah, ini di sini saya buatnya. Saya agak sedikit ini ya. Sini subsistem piutang. Kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah sudah. Berikutnya adalah misalkan subsistem kelas. Ini Ctrl D, saya buat di sini kelas. Seperti ini. Jadi pada saat saudara membuat sebuah Terminator atau external entity atau entitas, itu kita buat seperti ini, kemudian kita kasih nama mahasiswa, piutang, mata kuliah, kelas, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah jadi tiga hal penting yang sudah pahami adalah bahwa subsistem ini atau Terminator ini merupakan bagian luar atau external entity dari sistem. Jadi dia berada di luar sistem, tetapi dia berkomunikasi dengan sistem. Misalkan sistem penjualan, bagian ini, orang ini, unit ini itu di luar sistem Mbak Mas, tapi dia berkomunikasi dengan sistem, ya seperti itu. Kemudian sistem analis atau professional system tidak dapat mengubah isi atau cara kerja dari organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan Terminator. Jadi seorang sistem analis tidak bisa mengubah isi ya atau cara kerja dari organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan Terminator tersebut, karena itu adalah prosedur yang ada di perusahaannya ya. Lalu hubungan yang ada antara Terminator dengan satu dengan yang lainnya tidak digambarkan pada data flow diagram. Itu Terminator. Yang kedua adalah
proses. Nah, proses itu kita gambarkan dengan sebuah lingkaran. Nah, kalau kita menggambarkan sebuah proses, itu adalah seperti ini. Ya. Jadi kita gambarkannya seperti ini, Mbak Mas sekalian. Kita ambil proses, data proses, tarik ke sini. Ya. Kita perbesar. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih nomor dulu 1.0 misalkan enter. Sistem perkuliahan. Ini proses. Jadi pada saat kita menuliskan sebuah proses, itu kita kasih nomor. Kenapa? Karena nanti akan ada proses. Oh, proses 1.0 adalah sistem perkuliahan. Ini sebuah proses yang besar. Nanti akan kita breakdown, kita pecah lagi menjadi beberapa proses yang lebih detail lagi, lebih kecil lagi. Seperti itu, Mbak Mas. Ya. Ini proses. Nah, dalam sebuah proses ini ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi dalam sebuah proses. Ya. Satu adalah ada satu input dan satu output. Jadi kita bayangin loh, kita harus mengacu pada sistem pengolahan data. Dalam sistem pengolahan data, Mbak Mas, itu ada input, ada proses, dan ada output, ya enggak? Nah, kita harus mengacunya ke situ. Jadi, dalam sebuah proses itu harus ada satu input, diproses akan menghasilkan bisa satu output. Inputnya satu, diproses menghasilkan satu output. Itu satu input, satu output. Kemudian kedua adalah inputnya satu, tapi ini diprosesnya nanti itu bisa 3 atau 4 atau lebih output. Inputnya satu, tapi pada saat diproses dia bisa menghasilkan banyak output. Contoh misalkan cetak transaksi penjualan misalkan. Yang masuk apa? Yang masuk ke sini adalah dokumen sumbernya adalah faktur penjualan tunai. Di proses ini cetak laporan, maka di sini keluarnya bisa laporan penjualan, bisa keluar laporan laba rugi, bisa keluar laporan neraca. Satu proses, inputnya satu, tapi begitu dicetak akan menghasilkan banyak output. Jadi satu input, proses, banyak output. Yang ketiga adalah inputnya banyak, diproses menghasilkan satu buah output. Contohnya gimana, Pak? Misal kita mau buat laporan data penjualan, maka yang masuk apa? Satu, faktur penjualan. Yang kedua, data customer, misalkan. Yang ketiga, misalkan ada lagi. Nah, itu inputnya banyak, tapi nanti outputnya berapa? Outputnya cuma satu, yaitu laporan penjualan saja yang diberikan kepada manajer. Contohnya seperti itu. Jadi, satu input proses menghasilkan satu buah output. Yang keempat adalah banyak input, banyak output. Yang masuk banyak, diproses, keluarnya pun banyak. Oke, paham ya, itu pemrosesan. Nah, hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam pemrosesan adalah satu. Ingat, kita berpatokannya berpegangan pada proses pengolahan data. Harus ada input, proses, menghasilkan output. Nggak boleh ada input, tapi tidak ada output. Lihat yang pertama ini, mana outputnya? Tidak ada. Ini salah ini. Jadi ini jangan sampai membuat DFD di mana ada banyak input ke suatu proses tetapi tidak ada outputnya. Nah, ini disebut dengan black hole ya. Lubang hitam. Inputnya banyak tapi nggak ada outputnya. Itu nggak bisa. Atau sebaliknya, inputnya tidak ada, diproses tapi menghasilkan output, sesuatu yang nggak mungkin terjadi, ya, miracle, ajaib kalau itu terjadi.
Nah, ini sesuatu yang harus saudara perhatikan. Jadi ada input, diproses, dan harus ada output. Kemudian dalam sebuah proses itu tidak boleh hanya output saja tanpa ada input, maka harus ada input, proses, dan output. Oke, paham ya Mbak Mas ya? Nah, sekarang kita kembali ke desain kita yang di sini. Nah, ini contohnya seperti ini Mbak Mas sekalian. Sudah ya, masuk. Ya, seperti ini contohnya. Bentar ya. Nah, di sini kita langsung praktekkan ya. Ini adalah sistem informasi perkuliahan. Nah, jadi external entity-nya apa? Terminatornya apa? Terminatornya ada 4. Ada mahasiswa, ada kelas, ada mata kuliah, dan subsistem biota. Nah, ini prosesnya. Sekali lagi, nah, yang terakhir adalah ini data flow. Data storage. Data storage ini digunakan untuk menyimpan data ya. Jadi hasil dari pemrosesan itu nanti dia bisa berupa dokumen, bisa juga berupa file yang disimpan di database. Ya, pahami ya. Jadi pada saat ada proses, ada input, diproses, maka kan harus ada output tuh. Nah, output itu jadi 2 Mbak Mas. Pertama adalah berbentuk laporan yang diberikan ke external entity tertentu, atau berupa file. Artinya data ini nanti disimpan dalam bentuk file di database atau basis data. Jadi data store ini berkaitan dengan apa? Dengan penyimpanan apakah itu file atau basis data yang berkaitan dengan sistem secara komputerisasi. Nah, ini komponen storage. Nah, yang berikutnya satu yang harus dipahami adalah bahwa pada saat saudara membuat atau menyimpan data store ini hanya bisa dihubungkan pada komponen proses saja. Jadi pada saat saudara menggambarkan sebuah DFD, kemudian Anda atau saudara akan menyimpan file hasil pemrosesan itu dalam sebuah file, maka itu harus melewati sebuah proses atau komponen proses. Artinya external entity nggak bisa, ya, harus proses. Jadi nggak bisa seperti ini ya. Contoh ya, saya contohkan saja. Contohnya seperti ini. Misal ini external entity mahasiswa, kemudian proses ya, proses, kemudian data store. Ini data store. Oke, nah ini saya buat proses 1.1, artinya pecahan dari yang di atas tadi. Ini adalah pendaftaran. Jadi mahasiswa ngasih apa ke sistem? Dia ngasih form, dia mengisi form pendaftaran misalkan. Kita kasih ini konektor, tarik ke sini. Seperti itu. Nah, anak panahnya perhatikan ya. Anak panahnya ya. Jadi mahasiswa melakukan proses pendaftaran. Nah, di sini kita kasih keterangannya. Jadi dari mahasiswa ke pendaftaran ini keterangannya apa? Mengisi pendaftaran misalkan.
definisi pendaftaran. Kecilkan aja seperti ini. Kemudian ya, pada saat dia mengisi pendaftaran, diproses di sini, maka ini disimpan, outputnya adalah disimpan data pendaftaran, disimpan ke atas. Jadi kita kasih lagi konektor ke atas. Lainnya row. Namanya apa? Data mahasiswa misalkan. Data AS. Kemudian ada lagi kita buat di sini cetak kartu mahasiswa 1.2. Cetak kartu mahasiswa. Nah, untuk cetak kartu mahasiswa ini dia butuh input. Inputnya dari mana? Dari sini. Jadi panggil sama dia. Jadi kita tarik di sini. Tarik. Kemudian nah, ini kan ada input nih, diproses. Harus ada output ya. Outputnya apa? Outputnya adalah kartu mahasiswa. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mahasiswa. Maka apa yang diberikan? Kartu mahasiswa. Di sini Ctrl D. Kartu seperti ini Mbak Mas sekalian ya. Jadi dalam rangka kita untuk menyimpan file itu ya, data store itu hanya dihubungkan dengan satu alur data pada pemrosesan. Dia tidak bisa menggunakan komponen yang lain. Nah, kemudian jadi pada saat kita menyimpan atau memanggil sebuah data store itu bisa pakai dua ini. Jadi di sini adalah kita baca. Jadi untuk memproses ini, untuk memproses prosesan yang di sini, itu selain dari sebuah external entity, dokumen yang masuk juga dibaca dari file. Contohnya yang di sini Mbak Mas. Nah ini. Jadi untuk memproses kartu mahasiswa ini, dia panggil dari data mahasiswa. Panggil. Jadi ini baca ya. Kalau seperti ini baca data mahasiswa, kemudian proses cetak kartu mahasiswa serahkan kepada mahasiswa. Kalau ini input data pendaftaran, simpan. Jadi ini save, karena anak panahnya menuju ke data mahasiswa, artinya pemrosesan di sini hasilnya diserahkan kepada data mahasiswa atau disimpan di data mahasiswa database. Kalau di sini ini output, ini read, baca. Jadi untuk mencetak ini dia baca data mahasiswa, kemudian diproses cetak kartu mahasiswa, lalu diberikan kepada si mahasiswa. Mahasiswa kita kasih lainnya adalah row. Seperti itu Mbak Mas ya. Jadi ini yang dibaca, ini yang disimpan ya. Nah kemudian yang keempat adalah komponen data flow atau alur data. Data flow atau alur data tadi itu seperti ini. Jadi sudah dijelaskan juga pada saat kita mendesain sebuah DFD di Visio.
Nah, ini adalah konsep pakai data yang salah. Mahasiswa ya memeriksa formulir pendaftaran misalkan. Data yang diberikan adalah nama, NPM, NPM to name, alamat. Ini salah. Kenapa salah? Karena sebaiknya untuk dokumen yang diberikan itu adalah dalam bentuk dokumen, yaitu formulir daftar ulang seperti itu. Jadi bukan field, bukan atributnya. Kalau ini kan atribut. Nah, bukan atribut ini, tapi datanya, pakai data yang dikirimkan, yaitu formulir daftar ulang. Dalam formulir daftar ulang ini nanti ada name juga, ada nama, ada alamat, dan seterusnya. Jadi nanti pada saat saudara menggambarkan atau memodelkan sebuah DFD, ingat, dalam sebuah DFD nggak boleh seperti ini Mbak Mas ya. Jadi ini form pendaftaran misalkan. Tapi boleh Pak, ini name, nama, alamat, nggak boleh, itu atributnya. Jadi dalam sini sudah ada atribut-atribut tersebut. Nah, kita bungkus dalam sebuah dokumen. Ya, misalkan di sini adalah form pendaftaran. Form pendaftaran ini kartu mahasiswa. Ini apa? Kalau kasih nama data mahasiswa, disimpan di database, namanya database mahasiswa atau data mahasiswa. Nah, kalau ini baca, read. Jadi untuk memproses ini, maka dibaca dulu data mahasiswa, diproses, lalu kita cetak, lalu kartunya kita berikan kepada si mahasiswa. Seperti itu Mbak Mas. Nah, dalam konsep alur data ini ada dua, alur data menyebar dan alur data menyempit atau alur data mengumpul. Nah, kalau yang menyebar, contohnya seperti ini. Ini ada basis datanya adalah data store ya, pesanan. Dibaca dulu, lalu dibuatlah laporan penerimaan harian. Kemudian akan menghasilkan dua output. Nah, dua output ini diberikan kepada manajer dan diberikan kepada bagian pembukuan. Ini menyebar, jadi dari satu proses nanti outputnya menyebar ke banyak bagian. Nah, ini yang konsep alur data menyebar. Nah, sebaliknya kalau mengumpul, ini sebaliknya. Proses membuat faktur, proses membuat slip pengiriman, kemudian diberikan kepada konsumen. Jadi dari 2 ke 1 tujuannya konsumen. Nah, ini konsep sumber dan tujuan alur data. Oke, perhatikan ya. Jadi dalam kita menggambar sebuah data flow diagram, pada saat saudara menggunakan alur data, dia bisa seperti ini. Inputnya satu atau banyak input, diproses, lalu outputnya bisa dikasihkan ke bagian tertentu atau disimpan di data store. Tapi bisa juga input dari data store atau dari terminator external entity atau terminator sudah dikirimkan kepada satu proses. Bisa juga dari proses satu ke proses yang lain. Jadi bisa seperti ini Mbak Mas. Nanti pada saat sudah menggambarkan ya. Nah, yang berikutnya adalah bentuk data flow diagram. Data flow diagram itu ada dua bentuknya, yaitu data alur atau diagram alur data fisik atau DADF dan diagram alur data logika atau DADL. Nah, biasanya DADF atau diagram alur data fisik itu digunakan untuk menganalisa prosedur atau sistem informasi yang lama. Jadi misalkan pada saat saudara diminta untuk mendesain sebuah sistem, maka saudara harus melakukan identifikasi toh Mbak Mas, bagaimana prosedurnya ya, bagaimana sistemnya, apa kelemahannya, apa kelebihannya, kan seperti itu. Nah, pada saat saudara
menggambarkan sebuah sistem dari DFD atau dari sistem yang lama, itu sebaiknya menggunakan diagram alur data fisik ini. Kenapa? Karena nanti akan terlihat di situ bukan hanya proses pemrosesan atau prosedur yang komputerisasi saja, tetapi juga manualnya juga kita harus gambarkan. Sehingga kita mendapatkan gambaran keseluruhan dari sistem yang lama itu seperti apa. Jadi sekali lagi, diagram alur data fisik ini digunakan untuk menggambarkan sistem informasi yang lama. Sehingga dalam proses menggambarkan sistem ini, maka kita juga harus menggambarkan proses-proses secara manual dan sekaligus juga proses-proses secara komputerisasi jika ada. Nah, itu yang pertama. Jadi menggambarkan proses manual juga. Kemudian yang kedua adalah nama dari jalur data harus dibuat keterangan yang cukup rinci. Untuk apa yang dilakukan? Untuk menggambarkan tadi bagaimana sistem informasi yang lama tersebut, sehingga nama alur data itu harus dibuat keterangannya yang lebih detail, lebih rinci untuk supaya kita bisa memahami bagaimana kinerja sistem tersebut. Yang ketiga adalah pada saat di situ ada data store atau penyimpanan data, ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan adanya pemrosesan secara manual. Jadi data store itu kalau di DFD itu ada dua kemungkinannya. Itu adalah data yang secara komputerisasi, bisa juga secara manual. Jadi kalau kita gunakan DF ini, data yang disimpan atau simpanan data itu dapat menunjukkan simpanan non-komputer. Kemudian nama dari simpanan data harus menunjukkan tipe penerapannya, apakah secara manual atau secara komputerisasi. Kalau secara manual nanti akan menunjukkan catatan sedangkan kalau komputerisasi itu menunjukkan file urut, file basis data, dan seterusnya. Kemudian proses harus menunjukkan nama dari pemprosesnya, bisa orang, departemen, sistem komputer, dan seterusnya. Sementara kalau diagram alur data logika ini digunakan untuk menggambarkan sistem informasi yang baru, sehingga dalam prosesnya ini hanya meliputi atau menggambarkan proses-proses secara komputerisasi saja, Mbak Mas sekalian. Nah, kalau kita lihat bedanya antara alur data logika dan alur data fisik itu seperti ini. Ini yang logika ya. Kalau logika ini lebih nantinya kan digunakan dalam sistem informasi akuntansi yang baru, sehingga lebih fokus pada bagaimana pengembangan sistem dengan komputerisasi. Kalau kita lihat di sini konsumen, ini ada barang-barang, item-item barang yang dibeli. Maka pertama adalah proses identifikasi atau identitas item. Nanti data yang dikirim adalah ID item. Cek harga. Kalau cek harga berarti panggil data harga. Kita panggil atau baca ke data store harga. Jadi ini input, proses di sini. Outputnya adalah item dan harga. Lalu kita hitung biaya pesanannya. Kemudian setelah kita hitung biaya pesanan, jumlah yang harus dibayarkan, kemudian kita menetapkan transaksi dan ribuan nota. Dikirim kepada konsumen notanya, dari konsumen melakukan pembayaran ke sini. Nah, ini adalah diagram alur data logika. Nah, kalau yang kedua adalah diagram alur data fisik. Nah, fisik ini digunakan untuk menggambarkan sistem informasi akuntansi yang lama. Sehingga dalam proses fisik ini lebih detail untuk keterangan-keterangannya. Contoh, konsumen. Di situ disediakan item-item untuk yang dibeli. Kemudian scan item, maka inputnya adalah UBC barcode. Lalu cek harga, melihat harga. Nah, di sini kita baca dan outputnya adalah output ya, kita baca, artinya
file harga dibaca, kemudian setelah itu melihat deskripsi item dan harga, kemudian menghitung total. Jadi lebih detail dia Mbak Mas kalian, sampai mengumpulkan uang dan memberi nota manual. Jadi kalau yang di atas ini untuk menggambarkan sistem informasi akuntansi yang baru, di mana dia lebih fokus pada pemrosesan secara komputerisasi, sedangkan yang di sini adalah digunakan untuk menggambarkan secara fisik bagaimana sistem informasi akuntansi yang lama bekerja, sehingga informasinya lebih detail di sini. Ya. Dan di sini selain komputerisasi juga kita lakukan secara manual. Jadi kita gambarkan juga secara manualnya seperti apa, jika kita mempunyai gambaran secara keseluruhan bagaimana sistem informasi akuntansi itu bekerja. Begitu Mbak Mas sekalian. Ya. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membuat data flow diagram. Saat membuat DFD adalah satu, kemudian nama untuk tiap-tiap komponen DFD-nya. Jadi tadi ada external entity, ya, dikasih nama. Lalu pada proses diberikan nomor prosesnya. Kemudian menggambarkan DFD sering mungkin agar enak dilihat, menghindari penggambaran DFD yang rumit. Jadi usahakan jangan menggambarkan DFD yang rumit ya, tapi bagaimana menggambarkan DFD yang yang tidak rumit, yang mudah dipahami, dicerna dan enak dilihat, misalnya seperti itu. Nah, contohnya ini saya hapus saja ya. Inilah contoh dari sebuah, kita akan membuat diagram kontak ya, diagram kontak pada sistem perkuliahan. Jadi sekali lagi di sini ada ada 4 external entity-nya, ada mahasiswa, ada sub sistem piutang, ada kelas, dan ada mata kuliah. Nah, dari mahasiswa dia akan memberikan dokumen atau bukti transaksi, kita kasihkan ke sini satu. Kemudian jangan lupa untuk lainnya kita kasih row kayak gini. Oke. Nah, ini kemudian kita kasih keterangannya Mbak Mas sekalian. Keterangan di sini, keterangannya adalah mengisi formulir ya, atau pengisian formulir. Oke, kita kecilkan aja. Seperti ini. Kemudian ini kita oke. Kemudian berikutnya adalah ini sistem kuliahnya sudah. Lalu kemudian dari sistem ini begitu dia mengisi formulir, kemudian kita cek dulu piutangnya. Si mahasiswa ini punya piutang nggak? Maka kita cek ke sistem piutang. Maka kita buat satu garis. Seperti ini. Kemudian lainnya kita kasih ya. Jadi arahnya ke arah sub piutang. Nah, kemudian apa dokumen ya, pengecekan berarti ya. Nah, ini kita Ctrl D aja, Ctrl D, Ctrl D, pengecekan.
Oke, kemudian di sistem ini nanti akan masuk ke sistem, kan ini pengecekan nih, dia punya hutang atau tidak kan gitu, dia punya tagihan atau tidak. Nah setelah dicek ternyata dia nggak punya tagihan, artinya ada jawaban toh mas, maka kita buat konektor jawaban atau output dari sistem ke sini. Nah seperti ini, kemudian line row. Nah jawaban, apa jawabannya? Kok masuk ya? Line seperti ini. Jawabannya adalah pemberitahuan terhutang atau tidak. Ctrl D, pemberitahuan. Terhutang atau tidak. Nah, ini dan ini. Kemudian sistem mata kuliah dia akan apa? Cek transkrip. Nah, di sini juga akan dilakukan pengecekan transkrip nilainya dia. Oke, cek transkrip. Seperti ini. Ini cek transkrip ya. Ctrl D. Cek transkrip. Nah, dia juga memberikan jawaban sistem tersebut. Maka kita buat di sini pemberitahuan atau informasi. Nah, ini Ctrl D. Atau konfirmasi apakah mata kuliahnya sudah ada yang pernah diambil atau tidak kan gitu. Selanjutnya adalah cek ketersediaan kelas, misalkan di sini kelas, kita cek ketersediaan kelas. Maka cek ke atas berarti ya. Ini pun sama, jadi dia pun ada informasi yang dihasilkan. Sorry, kebalik ya, kebalik ini. Yes. Oh, ini ke atas saja, ini ke bawah, ini aja yang saya ganti. Ya. Cek, muncul informasinya. Nah ini adalah sistem diagram kontak ya, diagram kontak untuk
sistem perkuliahan. Seperti ini Mbak Mas sekalian. Nah, ini DFD-nya ya. Ini data flow diagram. Nah, setelah ini kita bisa di breakdown lagi nanti. Ini kan NAS2 kosong nih. Nanti kita breakdown lagi jadi 1.1, 1.2 sampai proses sistem itu tergambarkan dengan baik, atau kita bisa memodelkan sistem itu dalam data flow diagram. Ini diagram konteksnya ya. Ini adalah diagram konteks. Diagram konteks sistem informasi perkuliahan. Seperti ini. Kemudian kita Oke, sampai di sini ada pertanyaan Mbak Mas kalian? Ada? Kalau nggak ada, kita akan akhiri kuliah kita untuk pagi hari ini. Monggo nanti kalau ada pertanyaan ya, silakan saudara japri saya via WA atau WA group. Kemudian jangan lupa untuk download materi ya, pada pagi hari ini. Kemudian sudah kerjakan forum dan kerjakan tugasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.